Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class no Daikirai episode 9. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Saito yang kini sedang berada di taman hiburan bersama dengan Akane, Himari, Sise dan juga Maho. Lantas karena Maho di sini terlihat nempel dengan Saito, seketika Himari pun di sini tak mau kalah dan ia tentu tidak mau memberikan Saito begitu saja. Akane yang tahu pun tentu merasa geram karena suaminya di sini malah diperebutkan oleh gadis-gadis lain. Lalu setelahnya kini mereka pun menikmati permainan yang ada di sana. Namun berbeda dengan Akane karena kebanyakan di sana adalah wahana adrenalin. Di sini Akane pun malah selalu terlihat histeris karena ia sangat takut terutama ketika berada di ketinggian. Dan bahkan ketika naik biang lala, di sini Akane pun tetap saja merasa ketakutan meskipun tak se ekstrim wahana sebelumnya. Lantas di sini Saito pun bertanya kepada Akane, kenapa Akane tetap mau datang kemari kalau Akane sudah tahu tidak suka dengan wahana seperti ini. Dan ternyata alasan Akane tetap mau ke sini karena ia ingin bisa membuat Maho merasa senang. Yang mana karena sejak kecil Maho sangat ingin datang ke taman hiburan bersama-sama sehingga Akane tidak ingin membuat Maho di sini merasa kecewa. Selain itu karena Maho sejak kecil juga seringkali sakit-sakitan sehingga Akane juga ingin bisa menemani Maho bersenang-senang ke tempat yang disukai Maho. Lalu di sini Saito pun memegang tangan Akane agar Akane saat ini tidak merasa ketakutan ketika di dalam biang lala. Dan meski awalnya Akane di sini merasa agak risih, namun ia tentu di sini merasa sangat senang karena ia kini tengah berpegangan tangan dengan suaminya. Lalu setelahnya kini mereka pun pergi ke wahana rumah hantu. Namun di sini Akane harus tumbang terlebih dulu karena Akane orangnya memang sangat takut dengan hantu. Namun berbeda dengan si kakak yang penakut, di sini Maho malah terlihat biasa saja dan ia malah sangat antusias ketika berada di rumah hantu bersama Saito. Namun ketika di tengah perjalanan tiba-tiba Maho di sini merasa kesakitan sehingga Saito pun segera menggendong Maho menuju keluar. Lalu ketika Saito mengatakan bahwa dirinya akan memanggil Akane, tiba-tiba Maho yang awalnya berbaring kini malah mengatakan bahwa ia tadi hanya sedang pura-pura sakit. Seketika Saito pun di sini memperingati Maho bahwa Maho jangan lagi berbohong masalah sakit. Yang mana jika Maho sering pura-pura sakit, maka bisa membuat orang-orang tak percaya lagi dengan Maho. Dan yang lebih parah, nantinya Maho akan terlambat untuk mendapatkan perawatan darurat di saat Maho yang ternyata benar-benar sedang sakit. Maho yang tahu pun di sini meminta maaf dan ia tidak akan mengulanginya lagi. Malam pun tiba. Di saat Saito yang hendak tidur, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Maho yang awalnya Saito kira di sini adalah Akane. Yang mana di sini Maho sengaja menggoda Saito dengan baju yabai agar Saito di sini bisa mau untuk menikah dengan dirinya. Seketika Saito pun jadi teringat dengan sosok gadis berambut panjang yang pernah ia temui ketika acara di rumah kakeknya. Yang mana di sini Maho pun mengaku kepada Saito bahwa sosok gadis tersebut sebenarnya adalah dirinya. Lalu di saat Maho yang mencoba menggoda Saito, di sini spontan Saito pun mengatakan bahwa sebenarnya Maho sangat benci dengan dirinya. Seketika Maho pun di sini mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya memanglah membenci Saito. Yang mana karena Saito di sini merasa bahwa perasaan cinta Maho berbeda dengan Akane, yang menurutnya perasaan Maho tidak tersampaikan kepada dirinya. Seketika Maho dengan marah-marah mencoba memaksa Saito agar Saito di sini mau menjadi kekasihnya. Namun tak lama setelahnya di sini Akane yang melihatnya pun tentu merasa sangat marah sambil mengatakan bahwa dirinya sangat membenci Saito dan juga Maho. Lalu setelahnya kini Saito dan Maho pun harus segera mencari penginapan di tengah hujan karena mereka berdua kini tengah diusir oleh Akane dari rumah. Lalu setelah mereka mendapat kamar, di sini Saito bergegas masuk ke kamarnya agar Maho di sini tidak macam-macam kepada dirinya malam ini. Seketika di sini Maho pun mengancam Saito
bahwa dirinya akan melaporkan Saito atas tuduhan Saito yang telah membawanya paksa ke penginapan tanpa izin orang tua. Spontan Saito pun di sini memperbolehkan Maho masuk karena ia juga tidak ingin dapat masalah yang serius. Namun karena di sini Maho malah bersikap nakal, sehingga awalnya Saito di sini berniat untuk tetap mengusir Maho dari kamarnya. Lalu di sini Maho malah menangis karena Saito dan Akane sama-sama tega mengusir dirinya. Dan ternyata di sini Maho pun merasa shock karena baru pertama kalinya Akane mengatakan benci kepada dirinya. Dan singkatnya di sini Saito pun akan menemani Maho tidur agar Maho di sini tidak merasa sedih lagi. Lalu pada keesokan harinya di sini Saito pun dibuat sangat terkejut karena ternyata Maho di sini terbujur lemas dengan nafasnya yang kini tengah ngos-ngosan. Dan ternyata selama ini Maho belum sembuh total dari penyakitnya, dan pada malam tadi dirinya belum meminum obat karena obatnya ketinggalan di rumahnya Saito. Lantas ketika Saito ingin menghubungi keluarga Maho, spontan Maho pun di sini melarang Saito karena Maho tidak ingin kakaknya merasa cemas karena dirinya. Dan pada akhirnya kini Saito pun menggendong Maho menuju ke rumah sakit agar Maho kini bisa segera mendapatkan perawatan. Dan setelahnya akhirnya Maho pun di sini telah merasa agak baikan karena Maho kini sudah mendapatkan penanganan pertama. Dan meski Saito telah menghubungi keluarga dari Maho, namun di sini Maho tetap berpesan kepada Saito agar jangan memberitahu hal ini kepada Akane. Yang mana karena Akane sejak kecil sudah kesusahan merawat dirinya sehingga ia tidak ingin membuat kakaknya di sini merasa kerepotan. Saito yang tahu pun di sini tentu akan menuruti permintaan dari Maho. Dan karena kondisi Saito dan Akane kini sedanglah rumit, sehingga sementara waktu di sini Saito pun memilih untuk tinggal di rumahnya Shisei. Beberapa hari pun berlalu. Saat di sekolah di sini Saito pun diomeli Akane karena ia yakin bahwa Saito mengetahui tentang keberadaan adiknya. Yang mana di sini Akane pun merasa curiga karena keluarganya pun di sini tidak mau memberitahu kepada Akane dengan jujur. Apalagi setelah kejadian dirinya yang mengusir Maho bersama Saito, sehingga ia merasa yakin pastinya Saito tahu tentang keberadaan dari Maho. Namun di sini Saito tetap memilih diam karena ini merupakan amanah yang diberikan Maho kepada dirinya. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini Saito pun tengah menjenguk Maho dengan ia yang kini membawakan makanan kesukaan dari Maho. Saito yang tahu pun di sini merasa tak menyangka bahwa dengan tubuh selemah ini Maho bisa-bisanya pergi ke luar negeri. Dan ternyata setelah fisik dari Maho agak kuat, kala itu Maho meminta izin kepada keluarganya untuk pergi ke luar negeri karena mumpung dirinya saat ini masih ada kesempatan untuk pergi ke tempat impiannya. Selain itu, jika Akane bisa melihat dirinya yang pergi ke luar negeri, pastinya Akane nanti bisa merasa senang sebab dirinya kini bisa terlihat sehat meski sebenarnya Maho masih harus meminum obat agar fisiknya saat ini tidak melemah. Selain itu, di sini Saito juga menyadari tentang alasan Maho yang ingin menikah dengan dirinya, yakni agar dirinya bisa membuat kakaknya merasa bahagia. Yang mana yang Maho tahu Akane sengaja dijodohkan dengan orang yang paling dibenci, sehingga Maho ingin agar dirinya saja yang menanggung bebannya dan membuat Akane tidak harus terpaksa menikah dengan orang yang dibenci Akane. Maho yang tahu pun di sini tak bisa berkata-kata karena yang dikatakan Saito semuanya memanglah benar. Lalu mengesampingkan hal itu, di sini Maho malah merasa menyesal karena perbuatan seenaknya malah membuat dirinya saat ini dibenci oleh kakak tercintanya. Saito yang tahu pun di sini menegaskan bahwa Akane tidak akan pernah membenci adiknya. Oleh karenanya Maho kini harus istirahat yang cukup agar Maho nanti bisa menunjukkan wajah sehatnya kepada Akane. Lantas ketika Maho mencoba bertanya kenapa Saito rela datang untuk merawatnya di sini, rupanya karena Saito berkeinginan agar ia bisa membuat Akane bahagia dengan ia yang kini tengah merawat adik tercinta dari Akane. Lalu ketika Saito tengah pergi keluar dari ruangan Maho, di sini ia pun malah tiba terkejut dengan Akane yang kini sudah berada di depan pintu. Dan ternyata sejak tadi Akane mendengar semua perkataan Saito sehingga membuatnya pun di sini makin merasa baper. 1 minggu pun berlalu. Setelah Maho telah sembuh, di sini akhirnya Akane dan Maho pun bisa kembali berbaikan seperti sedia kala.
Lalu ketika jam pelajaran telah dimulai, di sini Maho pun mengatakan kepada Saito bahwa sebenarnya ia bukanlah sosok gadis yang dulu pernah Saito temui ketika di acara kakeknya dulu. Dan ternyata alasan Maho kala itu mengiyakannya karena ia ingin agar dirinya mendapatkan hati dari Saito kala itu. Kemudian di saat Akane dan Saito tengah berbincang-bincang masalah rumah mereka, rupanya mereka di sini tidak menyadari bahwa Himari kini sedang mendengar pembicaraan mereka berdua. Yang mana di sini Himari pun tentu merasa sangat terkejut setelah mendengar fakta yang disembunyikan oleh Saito dan juga Akane. Dan apakah nantinya Himari memilih menyerah untuk mendapatkan Saito setelah mengetahui Akane dan Saito yang sebenarnya merupakan sepasang kekasih? Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.